Tausan, semoga dalam keadaan yang sehat ya. Dan senang sekali Romi bisa kembali hadir untuk menghibur sahabat Tausan di Romi Storytelling. Dan di video kali ini Romi akan membahas mengenai suatu cerita yang lumayan horor, yaitu sebuah thread Instagram dari akun berikut menceritakan mengenai teror kuntilanak di suatu rumah di kota Semarang. Nah, cerita ini bermulai dari tahun 1960. Jadi ketika itu sebut saja namanya Ayah Yoga. Jadi Yoga adalah narasumber kami. Jadi Ayah Yoga pada tahun 1960 membeli suatu rumah di kota Semarang. Dan di rumah itu ada pekarangan yang berisi 3 pohon, yaitu ada pohon bambu, ada pohon sawo, dan juga pohon mangga. Jadi ceritanya dimulai ketika Ibu Yoga mengalami sakit di bagian perut, sehingga pada pukul 1 dini hari itu Ayah Yoga harus memapah Ibu Yoga ke toilet. Kebetulan toiletnya berada di belakang rumah, jadi ada jarak antara rumah dan juga toilet. Nah, pada jam 1 tersebut ketika Ayah Yoga memapah Ibu Yoga, tiba-tiba terdengar suara ayam. Padahal Yoga dan keluarganya tidak pernah memelihara ayam. Dan ketika sampai di toilet dan Ayah Yoga masih menunggu Ibu Yoga yang di dalam toilet, tiba-tiba ada suara cekikian. Dan sembari menahan rasa takut, Ayah Yoga melihat-lihat ke arah pepohonan. Dan tiba-tiba ada suatu sosok putih di atas pohon. Namun ketakutan Ayah Yoga terpecah karena mendengar erangan Ibu Yoga yang memang sedang mengalami sakit perut. Perjalanan Ayah Yoga ke tempat bidan cukup lama karena memakan waktu sekitar 1 jam karena harus menempuh jarak 2-3 km. Disinilah pengalaman yang tak terlupakan dirasakan oleh Ibu Yoga. Dan ketika kembali ke dalam rumah, tiba-tiba suara cekikian masih hadir dan terus menghantui Ayah dan Ibu Yoga. Dan ternyata Ibu Yoga sudah mau melahirkan. Dan ketika waktu itu Ayah Yoga segera bergegas untuk menemui bidan dengan menggunakan sepeda ontelnya. Jadi ketika Ibu Yoga menunggu Ayah Yoga yang sedang memanggil bidan, tiba-tiba terdengar suara cekikian dan ketukan di belakang pintu. Ibu Yoga yang sendirian dan juga ketakutan akhirnya hanya bisa berdoa sebisanya dan juga bertasbih. Semakin lama Ibu Yoga berdoa, justru suara itu makin keras dan nadanya seperti mengejek. Ibu Yoga yang tidak sanggup lagi menahan rasa takut akhirnya melampiaskan emosinya dengan rasa marah. Sontak Ibu Yoga bilang, "Nek wani metu kowe." Ketika Ibu Yoga berteriak seperti itu, suaranya sudah hilang. Namun tiba-tiba saja suara itu muncul kembali dan bilang, "Aku ora wedi." Dan akhirnya suara itu menghilang diiringi suara cekikikan untuk sekali lagi. Beberapa saat menjelang, akhirnya Ayah Yoga kembali lagi ke rumah dan membawa seorang bidan, dan alhamdulillah Yoga dapat dilahirkan dengan selamat. Dan ketika Yoga dilahirkan, banyak tetangga-tetangga yang hadir dan mengucapkan selamat kepada Ayah dan Ibu Yoga. Nah, ternyata rumah tersebut pernah didiami sekitar 5-7 orang kepala keluarga, dan semuanya tidak ada yang bisa melahirkan dengan normal atau keguguran dan lain-lain, dan hanya Yoga lah yang dapat dilahirkan dengan selamat. Hal ini konon katanya disebabkan oleh kuntilanak yang mendiami kediaman Yoga. Namun stigma itu langsung patah ketika Yoga berhasil dilahirkan. Hari berganti dan tahun demi tahun dilewati keluarga Yoga. Dan selama itu pula banyak teror yang menghampiri dan bahkan kejadian-kejadian yang tidak masuk akal. Seperti tiba-tiba bisa mencium bau melati, lalu suara cekikian, dan suara ayam, dan berbagai teror yang semakin meresahkan keluarga Yoga.
Kan pernah pada suatu malam ketika itu Yoga tidak bisa tidur dan hanya bisa merengek menangis. Akhirnya ibu Yoga mencoba memberikan ASI, namun Yoga tidak mau dan masih merengek. Akhirnya ayah Yoga menggendong Yoga dan mencoba menenangkan, hingga tiba-tiba ada suara ketukan dari pintu. Ulonun. Dan ayah Yoga pun tanpa berpikiran macam-macam akhirnya membuka pintu rumah. Dan ketika di pintu ternyata tidak ada siapa-siapa. Kejadian ini pun berulang hingga 2-3 kali. Dan ketika ayah Yoga menutup pintu untuk sekali lagi, tiba-tiba terdengar suara, "Opo kue? Golei aku yo." Dan ketika ayah Yoga membalikan badan, tiba-tiba terdapat suatu sosok putih yang menempel di sudut atas dinding dengan wajah yang tidak terlalu jelas. Dan ketika ayah Yoga berbalik dan menghadapkan pandangannya ke atas dinding, tiba-tiba ada suatu sosok yang sudah menempel, berambut panjang dan wajahnya tidak terlalu jelas. Sontak ayah Yoga berlari ke kamar dan langsung menutup pintu kamar. Namun ayah Yoga tidak menceritakan kejadian itu ke ibu Yoga. Dan keesokan harinya ayah Yoga mengalami demam yang berkepanjangan. Hingga demam itu mengharuskan ayah Yoga untuk tidak masuk kerja. Dan alhasil ayah Yoga menceritakan kejadian seramnya kepada ibu Yoga. Ayah Yoga tidak kuat lagi hingga mengadu ke nenek Yoga. Dan sebenarnya nenek Yoga sudah tahu dan mengerti apa yang ada atau apa yang menghuni di rumah Yoga. Namun nenek Yoga ibarat kentongan yang jika tidak dipukul maka tidak mengeluarkan bunyi. Nenek Yoga sudah berpikir bahwa ketika anaknya tidak melaporkan, maka nenek Yoga menganggap bahwa ayah Yoga bisa mengatasinya. Setelah beberapa hari menghuni rumah Yoga, nenek Yoga melakukan sebuah tirakat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah Yoga. Setelah tirakat, nenek Yoga menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan menghuni rumah Yoga. Ternyata ada kuntilanak yang sudah menghuni rumah Yoga selama beberapa tahun dan bersembunyi di 3 pohon di pekarangan rumah Yoga. Dan itulah cerita singkat mengenai teror kuntilanak di salah satu rumah di Semarang. Cerita ini akan Romi lanjutkan lagi di bagian berikutnya. Jadi tunggu episode berikutnya, akan tambah seru lagi kira-kira apa yang akan terjadi dengan rumah Yoga, dengan keluarga Yoga, nenek Yoga, dan kuntilanak yang mendiami rumah Yoga. Kalau penasaran maka tunggu episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga like dan share. Sampai jumpa di episode berikutnya di Romi Storytelling.